gitu ya, kita bicara tentang chemistry, itu bisa jadi hilang di perjalanan. Oh, bisa hilang. Iya, tapi nilai diri dia sama karakter dia itu yang jadi fondasi kamu akan jalanin hubungan ini ke depan sama dia, gitu. Jadi teman-teman tuh jangan nggak apa-apa, nanti bisa berubah kok. Teman-teman kalau terkait kematangan emosi itu it's not as simple as that. Nggak sesimpel itu karena ada background yang begitu jauh, panjang gitu, dan itu udah kebentuk karena usianya nggak lagi di bawah 18 tahun. Oh iya. Tuh ternyata modal memilih pasangan ternyata bisa serumit itu ya. Rumit Enggak sih, Dok? maksudnya Rumit nggak sih? rumit. Nanti kan Oke, gini, ngerti. kakak nanyanya pada saat udah jalan kan, nanti itu nggak terasa deh kak. Oh, Nanti maksudnya pada saat udah Allah hadirkan misalnya, ya bisa jadi he's the one atau dia adalah ujian. Karena bisa jadi yang hadir di hidup kamu, bukan berarti itu pilihan, tapi bisa jadi dia ujian ya. Jadi ya kalau ternyata dia ujian buat kamu, berarti ya Allah tuh lagi nyiapin hati kamu untuk dapet yang Allah pilih gitu kan. Nah tapi waktunya tuh cepet banget. Jadi jangan sampai kita menjalankan proses itu tuh tanpa ilmu. Apalagi pakai standar nggak enak gitu kan. Nggak enak, maknanya itu nggak enak gitu. iya. Ya udah. Kan deh. budaya Indonesia emang gak enakannya tuh masih melekat Dok. Betul. Nah justru orang tuh khawatir proses ta'aruf itu kayak ya yang katanya suaranya gitu ya. Suaranya kecil. Iya, udah aman. Ya, jadi yang katanya tadi proses ta'aruf itu kayak jangan sampai beli kucing dalam karung. Pernah dengar kayak gitu nggak? Sering. Iya. Pertanyaannya gini, apakah dengan misalnya kita melalui pendekatan gitu ya, dengan cara nggak sesuai sama yang Allah mau, itu pas nikahnya tuh dia tahu semuanya? Enggak juga. Pasti yang muncul kan yang seneng-senengnya gitu. Nah, pada saat ta'aruf ini justru kamu bukannya jangan sampai nggak enak, malah justru di situ jauh lebih bebas kamu bertanya sesuatu yang memang tujuannya adalah untuk hal yang lebih matang, lebih jelas gitu tujuannya. Berarti bertanya tentang kemungkinan jelek itu juga boleh Boleh, dan kita bisa lihat reaksinya gimana. Gitu. Screenshotnya Gitu. Ya, kayak kamu overthinking? Enggak sih, aku ingin tahu. Gitu, aku ingin tahu. Wajar deh, dia juga harus tahu kalau emang kita sedang menilai. Dan ini waktunya. Memang. Iya kan? Karena kita pengen yang terbaik. Gitu. Iya ya. Iya gak sih? Masya Allah. Emang udah ada. Siapa ya? Oh, berarti Kalimat kayak aduh, mencoba mencari. sedang mencari. Oke, gitu. Oke. Berarti tentang red flagnya berarti kematangan emosi. Yes. Tadi apa gitu? Oh ya. Iya tadi tuh, apa lagi tuh? Kematangan emosi. Sama ini. Aku belum ngomong tadi. Apa tuh? Dia itu bisa jadi baik, sesuai dengan kriteria. Tapi dia apa bahasanya sekarang tuh? Soft boy. Dia pendengar friendly. Jadi ke kitanya tuh kayak dia tuh pendengar yang baik banget. Nah, Pendengar yang baik. Nah, Iya, misalnya. bukan itu bagus Dok. Nah, oke, itu bagus. Tapi pastikan dia hanya mendengarkan kamu, bukan yang lain. Iya kan, artinya dia punya kemampuan untuk mendengarkan. Gak semua laki-laki punya kemampuan untuk mendengarkan. Nah, pada saat dia punya, maka pastikan gimana pergaulannya dia. Oke, maksudnya kayak nggak apa-apa sih, tapi temennya tuh cewek semua gitu. Oke, nah jadi pastikan dia tahu nanti batas-batas pergaulannya pada saat menikah nanti, gitu. Friendly is a good thing, tapi sejauh apa kemudian pergaulannya itu akan
menunjukkan nanti seberapa kemudian tingkat kesulitanmu nanti mengatur pergaulannya dia nanti. Ya bukan mengatur sih, lebih kepada kayak saling menjaga dirinya lah. Itu saling menjaga diri. Itu bisa jadi salah satu poin bagaimana interaksi dia sama lawan jenis. Gitu. Itu tadi. Aku jadi kepikiran kriteria aku deh. Asik. Ya apalagi, itu. Apalagi kalau kayak yang udah ya gitu deh. Nanti rasakan sendiri. Berarti mulai sekarang kerjain PR-nya ya guys. Yes. Setting goals-nya, kriterianya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa memenuhi apa namanya? Kriterianya itu. Ya, jangan buat lupa. sedalam mungkin guys. Yes. Karena ya itu ya kan surga nerakanya kita nanti sama dia. Betul, kan dia nanti yang megang itu loh kayak kuncinya gitu, kunci surganya kita gitu. Kayak nih mau surga nih gitu. Ya kan, masa kita mau ya itulah makanya kita milihnya di situ. Iya dok. Nah, Ada istilah baru tahu dok. apa tuh? Taruh bentar ya. Ini aku juga baru tahu nih di aplikasi hitam itu. Siapa? Boleh disebut nggak? Oh, kok aku kayak hao-hao gitu ya? Oh ini kan ada yang lebih parah dari ghosting saat Nah, iya, ghosting. Ya itu namanya. Aku taunya ghosting. Oh, Nggak tahu, bukan dia lebih parah. ghosting ini lebih parah. Oke, apa tuh? Katanya istilah barunya itu adalah breadcrumbing. Bread crumbing. Oke, si milenial ini sedang berpikir bread itu kan apa tuh? Roti ya? Roti ya Kak kan? Iya, roti. Remahan roti. Oke. Itu kayak kekinian banget ya. Kalau kita ngomongin kayak remahan renggina, enggak ya? Remahan roti. iya, Ya, bener. ada apa dengan remahan roti? Maksudnya apa tuh? Oh ini dia istilah baru memanipulasi harapan dengan memberikan perhatian-perhatian. Berarti modus dong Anda. Aku langsung kebayang deh. Aku jadi merinding. Ih, berarti breadcrumbing. Oh, aku jadi ingat. Itu kan ada tuh ya. Orang kalau misalnya mau ngasih makan burung itu, iya. atau apa tuh namanya tuh kayak remah-remahan roti, Remah-remah itu roti. ya? Ya pelet lagi. Oh, dibilang roti, kenapa jadi pelet sih kakak? Iya itu kan kayak pelet gitu ya. Kayaknya dia ahli sekali gitu ya. Remahan roti itu kayak disebar-sebarin supaya si burungnya itu matok-matokin gitu kali ya kan. Jadi dia ngikutin Oh, iya, gitu. bener. Ngikutin terus sampai oke, udah gitu burungnya terbang. Udah gitu kan terus kalau udah maksudnya di makanannya PHP. udah habis Oh ya tinggalin. Lah, terus Oke. kalau misalnya mau ngasih lagi ada lagi. Jadi pemberian perhatian-perhatian kecil gitu. Oke, perhatian-perhatian kecil-kecil, terus nanti tarik ulur. Ih. Nah biar kita terhindar dari hal-hal itu kayak gimana dok? Oke. Yang pasti ya kalau dia emang crumbing. Breadcrumbing. Oke, breadcrumbing berarti dia akan ada yang kayak gitu tuh. Dia akan nge-push tuh perhatiannya. Oh di awal udah ngasih perhatian. Yes, ngasih perhatian. Kayak misalnya belum apa-apa kayak, iya, assalamualaikum calon istriku. Dulu ya, gitu. Kita kan belum ya, iya kan? Apa-apa misalnya kayak, assalamualaikum cantik, kayak gitu-gitu. Itu kan biasanya kayak gitu. Oh, ada tuh kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ada. Nah, jadi satu, jangan kita kemudian terlena dengan panggilan-panggilan manis. Oke, karena orang-orang yang PHP itu emang mulutnya manis pasti. Gitu. Karena gini. Ada orang-orang yang sebenarnya nggak siap komitmen, tapi dia nggak siap kehilangan perhatian. Sentil gak sih itu? Kan? Cubit ginjalnya. Iya gak sih? Pernah nggak teman-teman? Mudah-mudahan enggak gitu ya. Tapi ada memang orang-orang yang memang kan gitu. Kalau misalnya aku kebayang breadcrumbing itu kan berarti dia jadi pusat perhatiannya kan. Dia keluar dikit-dikit gitu supaya kita kayak ngikutin gitu kan. Dan ya kalau dia ngerasa udah cukup ya ditinggal. Itu kan lebih parah dari ghosting gak sih? Lebih parah gitu. Makanya jangan kemudian kita terlena dengan yang apa-apa di awal tuh udah
manis. Dia apa-apa tuh dia kayak ngasih perhatiannya kayak kayak love language-nya tuh kayak kelihatan banget kayak gitu. Karena bisa jadi gini loh. Bayangin, breadcrumbing itu kan menyebar remah roti. Iya. Emang nyebarnya cuma ke kita doang bisa jadi. Pada saat dia nyebar set itu kira-kira ada berapa burung? Suara apa itu kok aku kaget ya. Berapa burung yang mungkin dia memperlakukan hal yang sama. Lah iya kan burungnya Banyak gitu. Jadi tadi perhatian. Oh no, ini ada kameramennya ikut senyum-senyum guys. Krunya ada yang senyum-senyum, berarti ada pengalaman nih Gitu. kayaknya. Iya kan, iya nggak sih Kak? Iya kan ada yang gitu. Enggak bukan maksa sih nanyanya gitu. Cuma kan ada orang-orang kayak gitu, yang mana kayak ya dia suka aja ngasih perhatian kecil, habis itu tinggalin. Tapi ntar pas dia lagi perlu, dia datang lagi tuh Kak. Biasanya kayak, hey, mulai buka omongan lagi. Aku jadi inget deh zaman kamu dulu. Ternyata aku tuh salah ya nyanyain kamu. Kayak, oke, itu sih poinnya satu. Jadi jangan terlena sama orang-orang yang langsung ngasih perhatian gitu ya. Walaupun kayaknya kayak wah ini kayak green forest banget, kayak perhatiannya kayak cuma ke aku doang kali ya gitu. Itu satu. Dan lagi-lagi adalah buat orang-orang yang tadi emang nggak niat, dia kan dia nggak niat komitmen, biasanya dia nggak punya goals lagi, iya, gitu. Balik lagi ke Iya, goals karena gini, ya. bisa jadi, ya emang dia hanya perlu perhatian, atau dia lagi nguji ilmu aja gitu, sejauh mana orang mengidolakan aku. Terus kayak yang mana ya, yang ini kali, yang itu kali gitu, dan jangan lupa banyak berdoa. Berarti balik lagi ke goals, minta lindungan sama Ya, Allah. lindungan sama Berarti Allah. pas pemilihan asik. Proses taruh itu bener-bener kita tuh harus berdoa banget ya. Iya. Karena hati kan cewek kan perasaannya Betul. apa ya, bermain banget sih. Toolsnya apa? Balik lagi pertanyaan. Boleh nggak nanya? Ini kita komunikasi ini bukan cuma sekedar aja ya, maksudnya perhatian ini memang kita ada tujuan kan ya, gitu. Boleh, kayak gitu. Apalagi melibatkan nggak cuma dia aja. Itu jauh lebih apa ya, punya konsekuensi lebih besar. Kayak misalnya kalau kita ta'aruf sama orang kan memang nggak boleh langsung. Kalau langsung kan jadinya ikhtilat kan. Jadi dari satu ruangan, walaupun itu ruangannya memang nggak real gitu ya, nggak physically memang kita satu ruangan yang sama, tapi itu ada di ruangan yang sama, itu nggak boleh. Nah, untuk menghindari itu, maka pada saat dia kemudian mendatangkan orang yang dia percaya, gitu kan, nah berarti kan punya komitmen juga di situ, nggak cuma dia doang. Karena banyak nih teman-teman yang bilang ta'aruf tapi ngobrolnya berdua. Banyak banget ta'aruf nggak ketemu, tapi ntar begitu ntar ketemuan bawa ade. Iya, tapi ntar ya tetap aja, maksudnya nggak berdua kok. Iya, tapi ya kan dok, tapi kan ada hal-hal yang privacy yang memang nggak bisa ditanyain ya, seprivasi apa, makanya carilah orang-orang yang memang bisa membersamai gitu kan. Dan dia ya, kita yakin dia bisa jaga privacy gitu. Untuk hal yang seperti apa, dan baiknya memang sudah menikah ya. Karena kalau orang udah menikah kan berarti bahasannya udah biasa ya, dengan even ke se-private apapun gitu. Gitu mungkin seperti itu. Kok senyum sih kamu? Gitu. Jadi tadi kalau dia udah melibatkan orang lain, iya nggak sih, ada kan yang begitu ya ngomongnya ta'aruf tapi kayak sebenarnya sih literally kayak iya kayak pacaran syar'i, nggak ada kayak gitu. Jadi ternyata dia berdua juga gitu. Berdua juga kan ada hal-hal yang nggak bisa diungkapin kalau misalnya ada orang lain. Iya gitu, selama itu hal yang layak sih sejauh ini sih nggak masalah gitu. Macam orang makin-makin. Iya, betul, tapi insya Allah tadi ya, kan Allah pilihin yang terbaik. Kita juga memantaskan diri untuk menjadi yang baik, sehingga Allah kasih sesuai dengan proses pemantasan diri kita. Oke? Itu kan dokter kalau Celup. Gitu. Jadi jangan menang-menangin chemistry nih dok, kayaknya chemistry
chemistry nih. Chemistry itu bisa hilang. Tapi nilai sama karakter orang itu yang udah kebentuk itu yang enggak mudah gitu. Udah melekat berarti ya dok ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita pengen, ya tadi balik lagi nih kayak ngerubah orang, kayak itu kayak bayangin kalau misalnya orang ini emang enggak Islam menjadi bagian dari dirinya dia gitu kan. Kau pengen jadi imam, tapi ternyata kamu nggak ngecek dia tuh bener-bener nggak suka ke masjid atau enggak dan lain sebagainya. Terus kebayang kamu harus bangunin dia gitu. Tapi kan pahalanya masih banyak pahala yang lain gitu ya. Bangunin dia iya bangun susah. Jangan kan itu ntar kamu berharap kayak bisa jadi imam. Terus kamu bangunin anak kamu, terus anak kamu ngeliatin bapaknya kayak belum bangun. Iya, aku mau sholat subuh. Terus bapaknya sama bunda aja, ya Allah, kayak jangan ya, maksudnya ya. Dan juga kalau untuk teman-teman ya gitu yang punya adik laki-laki atau kakak laki-laki, udah sampein dia sama mereka gitu kayak come on, kita mau sampai kapan kayak gini gitu ya, karena mereka ini akan jadi imam di keluarga seperti itu. Dan mereka itu ya kalau dia laki-laki itu nggak cuma ngejagain kita doang, istrinya, tapi juga adiknya, ibunya terutama ya, ibunya, adiknya. Maka ya kebayangkan kalau misalnya adik atau kakak kita yang laki-laki ini nggak bertanggung jawab dan kita nggak ikut nyampein gitu, kebayang kayak apa gitu. Waduh. Semakin banyak PR-nya guys ya. Masya Allah. Semangat ya Kak. Semangat ya teman-teman jombloku. Iya, itu sih. Jadi about red flag sama green flag tadi, ya coba dilihat. Bisa jadi dia datang hadir ke kehidupan kamu, ya memang bukan ingin menjadi atau bukan untuk menjadi bagian, tapi ya hanya ujian aja gitu. Dan yang nanti yang Allah kasih ya pilihan terbaik menurut Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu. Tapi dok, ada lagi nggak dok selain yang tadi itu, ada lagi nggak? Kayaknya perjalanan pernikahan tuh panjang banget dok. Kan apalagi seumur hidup ya. Ada lagi nggak dok? Emang sih itu ya kenapa maksudnya kita tuh butuh ilmu ya Kak. Karena kalau nggak kita tuh kayak ada di roller coaster gitu. Nah jadi kalau kita ngomong tentang persiapan untuk menikah, jadi bukan cuma hari hanya aja ya guys gitu, tapi lebih kepada kehidupan sesudahnya. Oke, gimana kita menjalani sesuatu yang lebih real. Mulai dari apa? Meluruskan niat setiap langkah. Oke. Terus apa lagi? Kita bicara tentang gimana nyiapin keuangannya. Iyalah, seru. Gimana nyusun. Kemudian gimana kalau ada perbedaan. Tadi ya kita udah ngomongin gimana kalau ada perbedaan itu kita gimana cara merespon perbedaan. Kemudian gimana diskusi panjang tentang visi tadi bisa jadi berubah. Misalnya kayak goals itu bisa berubah. Kemudian gimana caranya kita akan merespon kalau misalnya gini, manajemen konflik. Dan satu hal lagi, bicara tentang komunikasi. Karena almost 70-80% itu nikah tuh isinya ngobrol. Ngobrol tuh. Ya, jadi ngobrol terus dan gimana caranya memperkuat komunikasi itu sendiri. Dan adaptasi, bukan kakak sama calon suami aja. Kayak aku nanti gimana ya adaptasi sama suamiku, kayak suamiku gimana ya adaptasi sama aku. Enggak, pada saat kalian menikah, kalian tuh bukan nikahin suami atau nikahin istri, tapi nikahin keluarga. Oke, jadi welcome. Gimana caranya mengenal mereka dan artinya gimana supaya pernikahan ini bukan cuma urusan romantis, tapi bagaimana supaya lebih realistis dan berkelanjutan. Banyak. Kok makin panjang ya dok ya? Insya Allah. Bisa kak aku? Bisa gak guys kita?
Tapi dapat lah ya hari ini. Dapat lah hari ini dapat. Alhamdulillah. Oh iya benar, alhamdulillah. Tapi aku jadi tahu gimana nanti aku nyusun goalsnya. Oke, alhamdulillah. Nanti aku kayak gimana? Aku alhamdulillah udah tahu terus kriteria aku mau apa. Asik. Oh itu juga aku tadi udah tahu red flagnya, Aha, green ya. flagnya. Terus kayak kriteria yang dimana tuh ternyata dia tuh adalah doa dari jawaban dari doa-doa aku. Asik. Alhamdulillah aku udah sampai situ. Paham sampai situ nih dok ya. Jadi udah gak bingung ya. Ih, kenapa lagi ini? Aduh. Ada lagi dong. Apa? Aku ngomong ke ibu gimana? Ngomong ke orang tua aku gimana Wah, ini ngomongnya? kalau ngomong tentang ibu ya. Mm-mm. Kayaknya aku pamit dulu deh. Ih, Oh, aku ditungguin sama suami. Hai, yang belum punya suami dicari nanti ya. Nanti kita ngobrol lagi. tentang itu lagi. Dicari. Minta sama Allah, Oh iya, ya. minta sama Allah. Oke, minta sama Allah. Ya Allah, amin. Oke, ya berdoa ya Allah. Ya Allah. Semoga Dila dan teman-teman semua mendapatkan pilihan yang terbaik menurut Allah. Amin ya Nggak Rabbal dapet yang tadi tuh alamin. yang lempar-lempar remahan roti. Oh iya, Ya, jauh ya amin, Allah. amin, Amin yang ya sayang Rabbal sama kita dan keluarga kita. Amin, amin, Amin ya Rabbal alamin. Oke, kayaknya semua Ya. suamiku udah gelisah nih Ede, karena udah ada yang soulmate-nya kan aku bukan roommate ya, aku soulmate. Jadi mantap. Hana kenapa sih? Boleh kan? Boleh kan Kak Salma? Boleh kan? Mantap, Oh mantap. boleh dong. Oke. Ya. Nanti aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Next iya. sharing. Iya, sampai ketemu juga teman-teman. Sampai ketemu. Kita berarti ngobrol soal ibu. Ibu. See you.